Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PSIK 3A ingin menampilkan role play demonstrasi posyandu pada lansia. Kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama, Amifta Cindy Laura 2019012163. Yang kedua, Arin Saki Aryani 2019012165. Yang ketiga, Dwi Wardatul Hayati 2019012171. Yang keempat, Eka Widyaningrum 2019012172. Yang kelima, Elsahna Prananda 2019012173. Yang keenam, Hilda Dwi Astuti 2019012176. Yang ketujuh, Intan Nur Lailiyah 2019012179. Dan yang kedelapan, Maftuhah Ima Ulia 2019012185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maftuhah Ima Ulia. Di sini saya berperan di meja 1 yang bertugas sebagai petugas pendaftaran. Perkenalkan, nama saya Eka Widyaningrum. Di sini saya bertugas sebagai kader di meja 2 pengukuran. Perkenalkan, nama saya Arin Saki Aryani. Saya yang bertugas sebagai kader di meja 2 pengukuran tinggi badan dan berat badan. Perkenalkan, nama saya Hilda Dwi Astuti. Di sini saya bertugas di meja 3 yaitu pengukuran KMS. Perkenalkan, nama saya Dwi Wardatul Hayati. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Lailiyah. Di sini saya bertugas di meja 4 sebagai penyuluh. Perkenalkan, nama saya Elsahna Prananda. Di sini saya bertugas di meja 5, penyakit hipertensi pada lansia dengan pemberian obat alternatif seperti semangka dan timun. Nama saya Amifta Cindy Laura. Di sini saya bertugas di meja 5, yaitu tentang penanganan medis di bagian pemberian pengobatan ringan. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Namanya siapa ya Bu? Namanya Bu Sri. Umurnya berapa Bu? 62 tahun. Alamatnya di mana Bu? Kaya Dukolando, RT 3 RW 1. Baik, keluhannya apa saja ya Bu? Di kepala, di punggung leher. Di bagian tengkuk ya Bu? Ya, bagian tengkuk sini. Sakit Bu? Sakit. Baik, keluhannya itu saja atau ada lagi Bu? Ya, itu saja. Baik Bu, untuk mengetahui masalah kesehatan yang Ibu alami, nanti Ibu silakan ke meja 2 ya Bu, Ya. untuk melakukan pengukuran. Ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Ya, usah cuma segitu. Ini ya Bu? Ya. Terima kasih Mbak. Baik Bu, sama-sama. Ya. Dengan Bu Sri, usia 62 tahun, nggih? Ya, Saya cek dulu tekanan darahnya ya Bu. ya. Ini sih. Tekanan darahnya 130/80 ya Bu. Ya. Selanjutnya nanti ke ruang pengukuran yang selanjutnya. Ya. Baik, dengan Ibu Sri, usia
usia 62 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Kayen, Duku Landok. Saya di sini akan mengukur berat badan dan tinggi badan Ibu. Ya. Mari kita ukur, Bu. Silahkan Ibu berdiri. Kemudian kita mulai ya, Bu. Lima 9,95. Kita ukur tinggi badan Ibu ya, Bu. Ya. Kita ukur ya, Bu. Ya. Permisi. ...149 ya, Bu. Ya. Baik. Setelah mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu, Ibu silahkan menuju ke meja 3 ya, Bu. Ya. Untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nih, Mbak. Iya. Ibu Sri ya? Ya. Keluhannya apa, Bu? Pusing. Iya. Nanti akan dijelaskan teman saya, Bu. Silakan Iya. Ini kertasnya juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmHg atau yang sering nenek atau kakek sebut sebagai darah tinggi. Tanda dan gejala terjadinya hipertensi yang pertama yaitu sakit kepala atau pusing di bagian belakang, terutama saat bangun tidur, merasa melayang atau ngeliar, berat di bagian tengkuk atau leher, mimisan, mual atau mutah, emosian, mata berkunang-kunang, dan sulit tidur. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana caranya mencegah hipertensi? Cara mencegah terjadinya hipertensi yang pertama yaitu sebisa mungkin kita harus menjaga berat badan ideal, konsumsi garam secukupnya, jangan merokok, jaga keseimbangan gizi, perbanyak buah dan sayur, hindari minum kopi yang berlebihan, periksa tekanan darah secara teratur. Nah, bagi yang sudah sakit, usahakan berobat secara teratur, jangan minum obat sembarangan, usahakan dengan resep dokter. Jika minum obat untuk penyakit lain, konsultasikan dengan tenaga medis terlebih dahulu karena terdapat obat yang dapat memperburuk hipertensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komplikasi dari penyakit hipertensi ini. Yang pertama, stroke, yang kedua, gagal ginjal, yang ketiga, sesak nafas, dan yang keempat, gagal jantung. Nah, ada beberapa cara agar kita bisa terhindar dari hipertensi. Yang pertama yaitu mulai kurangi pemakaian garam. Nah, yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, pemakaian garam itu dianjurkan sekitar 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh per hari. Yang kedua, tidak merokok, khususnya bapak-bapak yang biasa merokok. Yang ketiga, berbanyak makan buah dan sayur. Yang keempat, kita harus sering memeriksakan tekanan darah secara teratur. Yang kelima, kita bisa memulai hidup sehat seperti olahraga. Yang keenam, kita bisa istirahat yang cukup. Salah satu pengobatan pada hipertensi yaitu dengan menggunakan obat. Obat ini bisa kita temukan di sekitar kita, yaitu seperti
Ibu Sri dari Desa Kayan, Duku Landoh, RT 3 RW 1 dengan diagnosa hipertensi ya Bu? Ya Mbak. Dan ini untuk pengobatan alternatifnya ada buah timun dan buah semangka. Kenapa harus buah semangka sama timun ya Mbak? Iya Bu, karena semangka itu dapat menurunkan tekanan darah tinggi karena mengandung potasium, vitamin C, karbohidrat, dan sitrulin yang mampu mendorong aliran darah ke seluruh tubuh. Dan di dalam semangka juga ada kandungan citrulin yang dipercaya untuk menurunkan tekanan darah. Dan citrulin itu bisa melebarkan dan melemaskan pembuluh darah sehingga aliran darah itu menjadi lebih lancar dan tekanan darahnya itu di pembuluh darah akan turun. Dan untuk timunnya sendiri, timun merupakan salah satu buah yang dapat menurunkan tekanan darah. Dan di dalam timun itu juga terkandung potasium dan zat kalium yang disebut efektif untuk mengendalikan hipertensi dan berdampak pada normalnya tekanan darah. Dan untuk semangka sama timunnya itu bisa dikombinasikan ya Bu, bisa diganti dibuat jus atau dibuat camilan, dibuat lalapan atau yang lain biar tidak bosan. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Iya Bu, sama-sama. Ini Atur suwun. Ibu Sri, Bu. Iya betul. Ini saya beri obat untuk sakit kepala Iya. yang bagian tersebut, Ibu. Iya. Ini diminum 3 kali sehari. Iya. Yang ini vitamin diminum 2 kali sehari. Iya. Apakah Ibu sudah paham? Udah. Ini minum pagi siang malam ya Bu? Iya 3 kali. Iya. Ini 2 kali 2 sehari. kali sehari ya. Pagi sama malam. Terima kasih Bu ya Bu. Iya, makasih ya Ya, Dek. sama-sama.